Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, hari ini kita akan mendengarkan dan juga merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatukan diri dengan kehendak ilahi yang maha agung, Engkau telah mempersembahkan mada pujian kepada Allah di bumi melalui hati-Mu yang maha kudus, dan sekarang masih melanjutkan mempersembahkan sakramen Ekaristi di mana-mana dan akan tetap meneruskannya hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh aku ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaanku, segala tujuan dan angan-anganku, semua kesulitan dan hasratku, setiap perkataan dan tindakanku, dengan meladani Santo Fransiskus dan kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai suatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan bersuka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah kamu yang miskin. Yesus menyampaikan sabda bahagia yang sangat berbeda dengan cara pandang dunia. Ia berkata, "Berbahagialah kamu yang miskin, kamu yang lapar, kamu yang menangis, kamu yang dibenci karena Anak Manusia." Pernyataan ini mengacu logika manusia modern. Bagaimana mungkin orang yang miskin, lapar, dan menangis bisa disebut berbahagia? Yesus sedang mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam, bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada keadaan lahiriah, melainkan pada relasi kita dengan Allah. Orang yang miskin, lapar, dan menangis seringkali menyadari bahwa hanya Allah satu-satunya harapan mereka. Dalam ketidakberdayaan, mereka belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Disitulah letak kebahagiaan sejati saat kita hidup dalam bergantungan dan iman yang total kepadanya. Sebaliknya, Yesus juga memberi peringatan tegas. Celakalah kamu yang kaya, yang kenyang, yang tertawa, yang disanjung orang.
Ini bukan berarti menjadi kaya atau bahagia adalah dosa, tetapi ketika kekayaan, kesenangan, dan pujian dunia menjadi pusat hidup kita, maka kita sedang menjauh dari Allah. Kekayaan bisa membutakan hati, kenyamanan bisa menumbuhkan kepekaan, dan pujian bisa menyesatkan kita dari kebenaran. Renungan ini mengajak kita untuk memeriksa hati, di mana kita menaruh kepercayaan kita, apakah kita mencari kebahagiaan sejati dalam Tuhan, atau hanya dalam hal-hal duniawi yang sementara. Yesus tidak menawarkan hidup yang mudah, tetapi hidup yang penuh makna dalam kesetiaannya kepadanya. Dia memanggil kita untuk hidup berbeda dari dunia, menjadi miskin di hadapan Allah, lapar akan kebenaran, menangis karena dosa, dan bersukacita saat ditolak karena iman. Sebab upah kita besar di surga. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tolong kami agar tidak terjebak dalam ilusi kekayaan dan kenyamanan dunia, tetapi semakin merindukan kerajaan-Mu. Berilah kami hati yang rendah, iman yang teguh, dan keberanian untuk mengikuti-Mu, meski jalan itu tidak mudah. Saat kami merasa lapar, menangis, atau ditolak karena nama-Mu, kuatkan kami dengan pengharapan akan janji-Mu. Jadikanlah kami saksi kasih-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama-Mu kami berdoa, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan dan renungan kita hari ini. Terima kasih.